Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan landasan kebenaran firman-Nya dari kitab Perjanjian Lama di kitab Kejadian pasal yang ketiga ayatnya yang ke-8 sampai 13. Kitab Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-8 sampai 13. Ayat 8 sampai 13 saya akan bacakan demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian firman-Nya atau berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan." Sampai di sini pembacaan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita akan merenungkan dengan satu tema, Allah yang setia. Dalam konteks pembacaan kebenaran firman Tuhan pasal ketiga khususnya, ini berbicara mengenai kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi konteks ini kita sudah bisa memahami dengan baik bahwa pasal 3 berbicara, kitab Kejadian ini, yaitu mengenai kejatuhan manusia dalam dosa, di mana manusia tidak lagi mendengar tentang apa yang menjadi larangan dari Allah. Manusia sudah memberontak kepada Allah. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, akibat dari dosa kita melihat ada beberapa hal yang terjadi karena dosa. Kita lihat di ayat yang ke-8 di situ, bahwa dengan mereka jatuh ke dalam dosa, dengan mereka tidak lagi taat kepada Tuhan, menjadikan manusia menghindar. Pada waktu mereka mendengar bunyi langkah Allah, bukan mereka menyambut, bukan mereka mempersiapkan diri, tetapi justru mereka menghindar dari Allah. Apa sebabnya? Dosa. Dosa yang menjadikan mereka tidak lagi merasa ada suasana yang nyaman, ada suasana yang sukacita untuk menyambut datang dalam hadirat Allah. Selanjutnya, ayat yang ke-10, bukan hanya akibat manusia jatuh dalam dosa, menghindar dari Allah, tetapi juga dalam ayat yang ke-10 bagian B juga dikatakan, pada waktu Allah bertanya kepada manusia, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Selanjutnya, bahwa bukan hanya dosa menjadikan manusia berusaha menghindar dari Allah, tetapi selanjutnya dalam ayat 10 di sini, bahwa menjadikan manusia itu takut.
Jadi dosa membuat manusia menjadi takut. Jadi bukan hanya berusaha menghindar, tapi menjadi takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya mereka tidak pernah merasa ada ketakutan pada waktu Allah ingin menghampiri mereka. Tetapi dosa itulah yang menjadikan manusia kemudian takut. Mengapa takut? Karena dia sadar. Di dalam ayat selanjutnya itu dikatakan, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara-saudara, jadi rupanya takut itu yang ada di dalam kehidupan manusia disebabkan karena dosa pada mulanya. Kemudian selanjutnya, di dalam ayat yang ke-11 sampai 12. Dosa bukan hanya mengakibatkan manusia menghindar dari Allah, bukan hanya menjadikan manusia takut, tetapi selanjutnya ayat 11-12 dikatakan, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat 12 khususnya perhatikan dengan baik. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau ketempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian ayat yang ke-13, kemudian firmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. Saudara-saudara, perhatikan. Ada 3 di sini, manusia laki perempuan, kemudian ular. Pada waktu Allah bertanya kepada mereka, siapa yang memberitahukan kepadamu? Mereka saling lempar tanggung jawab. Jadi saudara-saudara, rupanya dosa menjadikan manusia itu suka melempar tanggung jawab. Suka yaitu untuk menunjuk orang lain, tidak lagi memiliki rasa yaitu percaya diri, tapi justru menunjuk orang lain, menyalahkan orang lain. Ada mengatakan bukan ini gara-gara perempuan ini, perempuan mengatakan ular ini. Jadi rupanya mereka saling lempar tanggung jawab. Saudara-saudara, itulah sebabnya mengapa manusia juga sampai pada saat ini kita sering menjumpai hal yang sama yang dialami oleh Adam, Hawa, dan ular itu. Apa sebabnya? Dosa yang menyebabkan mereka suka lempar tanggung jawab. Ini bukan salahku, itu salah dia. Ini bukan karena aku, tapi karena dia. Jadi ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Dosa itulah yang menjadikan manusia sering melempar tanggung jawab. Suka menunjuk orang lain, suka menyalahkan orang lain, suka membenarkan diri sendiri. Itulah karena dosa. Jadi Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena dosa paling tidak ada 3 hal yang kita perhatikan di sini. Manusia tidak lagi menyambut hadirat Tuhan. Dia lebih suka menghindar untuk bertemu dengan Allah. Lalu yang kedua, takut. Jadi takut itulah yang menguasai dalam diri manusia. Dia takut untuk menghadapi hidup, dia takut untuk menyongsong masa depan, dia takut untuk menghadapi hidup ini. Dan itu adalah penyebabnya dosa. Apakah manusia bisa menghilangkan rasa takut? Tidak. Manusia tidak akan bisa menghilangkan rasa takut. Makanya itu sebabnya ingat dan pegang baik-baik kata-kata saya. Kalau ada orang yang mengatakan,
Kita harus menghilangkan rasa takut, berarti kita diminta untuk mati, saudara-saudara. Karena hanya orang yang matilah yang tidak memiliki rasa takut. Lalu bagaimana caranya? Jadi artinya adalah bukan takut itu yang menguasai diri kita, tetapi takut itulah yang kita harus kuasai. Itu seharusnya. Sehingga akhirnya yang muncul rasa percaya diri, yang muncul rasa confident untuk menghadapi situasi kondisi yang kita alami. Lalu selanjutnya tadi, bukan hanya berusaha menghindar, bukan hanya takut, tetapi juga manusia suka melempar tanggung jawab, suka menyalahkan orang lain, lebih suka membenarkan diri sendiri. Tetapi perhatikan, Allah tetap setia. Di manakah kesetiaan Allah? Perhatikan ayat yang ke-21. Inilah kita melihat kesetiaan Allah. Karena tema pagi hari ini, mungkin saudara-saudara masih bingung, di mana temanya adalah Allah yang setia. Kita masih berbicara masalah dosa dulu. Lalu kita lihat bagaimana, di manakah kesetiaan Allah? Inilah Allah yang tetap setia dengan mengasihi manusia. Mengapa? Dia tidak membiarkan manusia itu malu. Perhatikan ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Saudara-saudara, sekalipun manusia ini sudah mengecewakan Tuhan, sudah berkhianat kepada Tuhan, sudah memberontak kepada Tuhan, tetapi rupanya Tuhan tidak membiarkan manusia itu berada di dalam ketelanjangannya. Yaitu Allah tidak membiarkan manusia itu berada dalam ketelanjangannya. Tetapi Allah setia. Allah tetap memperhatikan. Dibuatkannya lah mereka ini pakaian dari kulit binatang. Allah tidak lalu membiarkan gitu saja, saudara-saudara. Tidak. Tapi rupanya Allah masih menyayangi manusia. Lalu yang kedua, perhatikan. Ada sesuatu yang menarik. Pasal 4. Dalam konteks Kain dan Habil. Pada waktu Kain jatuh dalam dosa membunuh Habil, perhatikan ayat yang ke-6 dan 7, pasal 4 ayat 6 dan 7, untuk kita melihat dari sisi kesetiaan Allah yang tetap mengasihi manusia. Dikatakan firman-Nya kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, perhatikan sekali lagi, saya akan bacakan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi kesetiaan Allah bukan hanya ditunjukkan, diberikan kepada manusia itu untuk menutupi rasa malu dari manusia itu. Diberikan rasa percaya diri dengan dibuatkan pakaian itu. Lalu yang kedua, kasih kesetiaan Allah kepada manusia itu ditunjukkan dengan Dia mengingatkan kepada manusia. Konteksnya kepada Kain pada waktu itu. Setelah dia membunuh Habil, Kain pun juga melempar tanggung jawab. Pada waktu Allah bertanya kepada Kain, di manakah adikmu? Jawabannya apa? Apakah saya yang mengawasi, yang membimbing, yang memperhatikan adikku? Nah, jadi dia tidak mau. Setelah dia membunuh Habil, tanggung jawab, dia melempar tanggung jawab. Tetapi sekalipun demikian Allah masih setia. Diingatkan oleh Allah kepada Kain. Supaya apa? Supaya hidup hati-hati. Dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu.
ia sangat menggoda, dikatakan sangat menggoda. Dan Tuhan katakan apa? Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara-saudara, ada warning dari Allah kepada kita sekalian. Dan kita bersyukur di pagi hari ini diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Allah sedemikian mengasihi kita. Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi situasi kondisi yang ada. Sekalipun kadang-kadang kita seringkali mengecewakan Allah. Kita sering membuat Allah menangis melihat perbuatan kita. Tapi Allah tetap mau setia kepada kita dengan mengingatkan kita. Supaya bukan dosa yang menguasai kita, tetapi biarlah kita yang menguasai dosa. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh di dalamnya. Saudara-saudara, saya mengingatkan, sesuai dengan kalender gerejawi, bahwa saat ini kita sudah memasuki pra-Paskah minggu ketiga. Marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam perjamuan yang kudus. Kalau kita melihat dalam konteks misiologi, bahwa rencana Allah dalam menyelamatkan manusia itu bukan hanya pada waktu kita melihat di PB, tapi pada waktu di PL sudah direncanakan oleh Allah di sana, karena Allah tidak ingin manusia itu pada dasarnya binasa. Maka Allah tetap setia. Allah tetap mau menjadikan setiap manusia itu memperoleh keselamatan. Sekalipun telah mengecewakan, sekalipun telah berbuat dosa, tapi Allah ingin manusia itu menjadi pribadi yang lebih baik, hidup di hadapan Tuhan, kembali ke hadiratnya. Sebabnya marilah kita mempersiapkan diri dengan menapaki hari lebih hari, menyambut di mana saat ini kita sudah masuk dalam minggu Prapaskah yang ketiga. Biarlah kita akan menyucikan hati kita, mempersiapkan diri dengan baik. Pada saat nanti Paskah kita ingat bagaimana pengorbanan Allah yang sedemikian luar biasa kepada kita sekalian, untuk kembali menjadikan kita pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kekuatan bagi kita sekalian. Kita sadar kita manusia berdosa, tetapi kita juga disadarkan bahwa Allah tetap setia kepada kita sekalian. Kita diingatkan supaya tetap kita menjadi pribadi yang memiliki rasa percaya diri untuk menapaki hidup ini, dan menjadi pribadi yang tetap ingat bahwa dosa mengintip dan setiap saat akan membuat kita bisa kembali jatuh di dalam dosa. Tapi Tuhan ingatkan supaya jangan dosa yang menguasai kita, tapi biarlah kita yang berkuasa atasnya. Bersama dengan Allah kita mampu melakukan segala perkara. Tuhan Allah memberkati kita. Amin. Baik, mari kita akan berdoa. Kita mengucap syukur atas berkat dan pertolongannya di pagi hari ini. Sekalian kita akan menutup di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam Allah Yahweh Elohim, Allah yang telah menyatakan diri dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bersyukur di pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadirat Tuhan untuk menyambut kehadirat Allah. Kami bersyukur atas kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ampuni Bapa
atas kekurangan kelemahan di dalam kami mendengarkan firman-Mu, demikian juga di dalam hamba-Mu menyampaikannya. Biarlah Roh Kudus yang boleh menyempurnakan di dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa, biarlah setiap kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu, dan biarlah sepanjang hari ini kami boleh lalui bersama dengan Tuhan, dan lebih daripada itu, biarlah kami diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati berkat-berkat-Mu, ya Tuhan. Di pagi hari ini, kami akan mengakhiri ibadah doa pagi kami, dan kami akan melangkah menapaki di hari yang baru ini sepanjang hari bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menengadah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan, serta penghiburan sukacita dari Roh Kudus boleh menyertai saudara-saudara sekalian dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.